Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video kali ini Miss akan bahas beberapa latihan soal yang berhubungan dengan kesebangunan dan kekongruenan ya. Jadi silakan disimak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di video ini. Oke, check it out. Soal yang pertama. Ini soal cerita penerapan konsep kesebangunan. Panjang bayangan tiang bendera 12 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan rendra 2 meter. Jika tinggi rendra 150 cm, tentukan tinggi tiang bendera. Nah, kita ingat bahwa pada konsep kesebangunan, apa saja yang berlaku sifat-sifatnya? Nah, yang pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, itu perbandingan sisi yang bersesuaian sama karena kita di sini punya panjang-panjang semua ya, maka kita pakai sifat yang perbandingan sisinya sama. Yang bersesuaian, maka ketika kita punya tiang bendera dan rendra, maka panjangnya tiang bendera akan panjang bayangan tiang bendera akan bersesuaian dengan panjang bayangan rendra. Nah, jadi begini penulisannya. Miss tuliskan aja misalkan bayangan tiang bendera atau ditulis dulu ya, jadi bersesuaiannya itu pertama adalah bayangan, B itu bayangan ya, bayangan tiang bendera dia akan bersesuaian dengan bayangan rendra. Oke, terus tinggi bendera misalkan dengan tinggi sebentar nih kok bayangan T-nya jangan tiang deh. Bayangan bendera, tiangnya bendera berarti tinggi tiang TT gitu ya. Lalu bersesuaian dengan tingginya rendra. Nah, jadi ini semua bersesuaian ya. Bersesuaian yang mana? Bersesuaiannya yang bayangan bersesuaian dengan bayangan, tapi satunya punyanya tiang bendera, yang satunya punya rendra. Lalu tingginya pun harus bersesuaian dengan tinggi juga, tinggi tiang dan tinggi rendra. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Bayangan tiangnya berapa? Bayangan tiangnya adalah 12 meter. Bayangan rendranya 2 meter. Tinggi tiang yang ditanya. Nah, lalu yang diketahui tinggi rendranya 150 cm. Oke, ini boleh disederhanakan ya. 12 bagi 2, 6. Lalu kali silang. Maka tinggi tiang benderanya adalah 6 dikali 150 cm. Berarti 6 kali 150 adalah 900 cm. Nah, 900 cm itu sama dengan berapa meter? Oh, berarti tinggi tiang benderanya adalah 9 meter. Oke, mudah ya. Jadi kita konsepnya adalah kita samakan dulu mana sih yang bersesuaian. Nah, itu kita buat perbandingannya. Oke, kita coba lagi latihan soal berikutnya. Oke, untuk soal yang ini, seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di titik B, C, D, dan E seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya nih, ya. Jadi di sini ada tiang nih B, C, D, E. Nah, ini B, C, D, E ini ditancepin tiang-tiang. Nah, lalu sehingga DCA segaris, ini garis ini DCA ini segaris, jadi garis lurus. Lalu A itu adalah ada benda di sini, benda di seberang sungai. Nah, tentukan lebar sungai. Nah, lebar sungai berarti yang ini ya, karena ini biru ini ceritanya sungai nih. Nah, AB ini berapa? Nah, ini juga sama, kita pakai, kita gunakan konsep kesebangunannya. Oke, bagaimana konsep kesebangunannya? Nah, Miss tuliskan dulu nih. Sekarang di sini Miss coret-coret ya. Sudut yang sama mana nih? Sudut yang sama kan ini nih. Sudut ini sama dengan sudut ini ya. Apa kemarin namanya? Di video sebelumnya sudah dibahas nih, berseberangan. Lalu mana lagi yang sama? Nih. Oke, ini adalah bertolak belakang. Oke, dari sini kita udah bisa tentukan sisi mana yang sama.
Nah, karena kita diminta mencari AB, nah AB itu bersesuaian sama apa? Nah, AB itu berarti bersesuaian sama DE yang ada titik merah dan nggak ada apa-apanya. DE, bersesuaian dia. Lalu yang diketahui kan BC, nah kita bikin perbandingannya. Berarti BC bersesuaian apa? BC itu menghubungkan antara yang nggak ada apa-apanya dengan yang silang. Berarti BC bersesuaian sama ED. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. AB itu yang ditanya. Lalu DE-nya itu adalah 4 meter. Terus BC-nya adalah 12 meter. Dan DE-nya adalah, ini bukan DE ini. BC itu sama CE. Ya, sebentar dihapus dulu. BC harusnya, BC itu kan yang nggak ada apa-apanya dengan silang. Berarti dengan EC ya. EC. Berarti ini 3 meter. Nah, ini boleh disederhanain ya. 12 bagi 3 itu adalah 4. Nah, maka AB-nya adalah 4 kali 4. Berarti sama dengan 16 meter. Berarti lebarnya ini adalah 16 meter. Oke, ini dicoret berarti nggak usah pakai satuan lagi ya. Gitu. Oke, jadi mudah ya. Jadi pertama kita tentukan dulu. Ini Miss nggak bikin segitiga lagi. Karena Miss sudah tentukan sudutnya. Jadi AB itu kan menghubungkan titik dengan yang kosong. Nah, maka yang di sini mana yang titik dengan kosong? Oh, titiknya D, kosongnya E, berarti DE. AB bersesuaian dengan DE. Lalu BC. BC itu kan yang nggak ada apa-apanya dihubungkan sama silang. Nah, berarti yang nggak ada apa-apanya kan E. E dihubungkan dengan C. Gitu. Sehingga BC bersesuaian sama EC. Nah, selebihnya tinggal kita masukkan angkanya. Oke, soal berikutnya. Panjang bayangan tugu karena terkena sinar matahari adalah 15 meter. Nah, ini bayangan tugu. Pada tempat dan saat yang sama, tongkat yang panjangnya 1,5 meter yang dipegang tegak lurus terhadap tanah mempunyai bayangan 3 meter. Nah, 3 meter ini berarti bayangannya tongkat. Yang ini bayangannya tugu. Yang ini panjangnya tongkat. Ya, yang ini ditanya tinggi tugu. Nah, sekarang coba Miss gambarkan nih. Ya, jadi ini misalkan ada si tugu. Nah, tugu. Nah, ini tugu ya ceritanya, tugu. Nah, ini panjang bayangannya ini 15 meter. Bayangan kan di sini ya. Yang ini tinggi tugunya yang ditanya. Ini berapa? Nah, pada saat yang sama ini ada tongkat dipegang tegak lurus. Nah, berarti ini tongkat. Tongkat, lalu panjang bayangannya itu adalah 3 meter. Lalu panjang tongkatnya 1,5 meter. Nah, ini kita dari sini udah kelihatan ya. Kalau ini misalkan X, maka perbandingan yang bersesuaian kita langsung bisa tulis. Maka X bersesuaian sama apa? Oh, sama 1,5. Lalu 15 meter bersesuaian sama apa? Sama 3. Udah tinggal kita sederhanakan nih, kita hitung. 15 bagi 3, 5. Maka X-nya adalah 5 dikali 1,5. Berarti sama dengan 7,5 meter. Maka tinggi tugunya kan, tinggi tugunya itu kan dimisalkan X tadi ya, maka tinggi tugunya adalah 7,5 meter. Itu mudah ya. Jadi ada banyak cara. Kalau yang tadi di nomor sebelumnya kan disesuaikan dengan kata-katanya. Jadi bayangan disesuaikan dengan bayangan, tinggi disesuaikan dengan tinggi. Nah, ini alternatif cara lain adalah kita gambar. Kalau sudah gambarnya bersesuaian, bentuknya sama, maka tinggal kita bandingkan saja. Kurang lebih begitu ya. Oke,
Baik, nomor berikutnya. Yang ini tentang kongruen. Ya, tentang kongruen. Buktikan bahwa segitiga ABD, ini ABD, itu dan segitiga BCD itu kongruen. Nah, ingat kongruen itu kemarin di video sebelumnya sudah Miss jelaskan. Kalau kita buktikan berarti ada 3 variasi kita bisa pembuktiannya. Pertama, kita bisa buktikan 3 sisi yang sama. Lalu kedua, kita bisa buktikan 2 sisi dan 1 sudut. Atau kita buktikan dengan 2 sudut dan 1 sisi. Yang nggak boleh itu 3 sudut. Ya, kalau 3 sudut itu berarti kita buktikannya dengan sebangun. Tapi kalau kongruen harus 3 kemungkinan itu, ya. Jadi Miss tuliskan di sini kalau namanya pembuktian pada kongruen, pertama pilihannya itu adalah 3 sisi. Ya. Terus yang kedua bisa kita buktikan dengan 2 sisi 1 sudut. Atau 1 sisi 2 sudut. Udah 3 kemungkinan ini. Cara kita membuktikan 2 segitiga yang kongruen. Nah, kalau di sini Miss tandain dulu nih. Kita yang udah kelihatan tandanya kan ini. Ini ada tanda ini. Ini ada tanda ini. Nah, udah ketahuan itu tanda apa? Sisi. Kita tulis dulu aja. Pertama, sisi AD. Nah, AD yang garisnya 1. Berarti sama dengan BC. Kenapa kok bisa sama? Diketahui. Ya, karena diketahui. Lalu yang garisnya 2 itu apa? AB. Sama kayak apa? CD. Karena apa? Diketahui. Nah, lalu ada nggak sudut yang diketahui? Nggak ada ya. Nggak ada. Terus kita bisa buktikan apa dong? Bisa buktikan ini. Sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga itu apa? Kenapa kok bisa tahu sama? Berarti kan sisi sisi BD itu ya sama dengan sisi BD. Kok bisa tahu sama? Iyalah sama. Kenapa? Berimpit. Nah, jadi alasannya berimpit. Berimpit nempel, tumpuk-tumpukan. Nah, kalau dia berimpit, ya otomatis besar sudutnya sama gitu. Nah, berarti 3 sisi kita buktikan panjangnya sama. Berarti apa? Terbukti nggak? Terbukti. Kok bisa terbukti pakai tipe yang mana nih? Tipe yang sisi, sisi, sisi. Gitu ya. Oke? Baik. Jadi tadi langkah pertama kita cek dulu nih. Kita cek dulu apa yang sudah diketahui pasti benar. Nah, ini Miss tandain nih. Kenapa sih Miss tandain ini? Ada ini. Kalau tanda ini kan tanda sisinya sama. Nah, langsung ditandain. Nah, setelah itu Miss cari ada lagi yang diketahui nggak tanda-tandanya. Tanda di sudut nggak ada. Tanda sisi udah nggak ada lagi. Tapi kita ngelihat ini tumpuk-tumpukan nih segitiganya. Nah, berarti ini yang kita pilih untuk pembuktian berikutnya. Nah, maka kata-katanya adalah ini nih, BD sama dengan BD. Dari namanya aja udah sama. Ya, kalau sama, istilah matematikanya itu berimpit. Jadi garisnya tumpuk-tumpukan. Gitu ya. Maka kita bisa membuktikan bahwa segitiga ABD dan ABD itu kongruen dengan bentuk sisi, sisi, sisi. Kurang lebih begitu ya. Oke, nomor berikutnya. Masih pembuktian segitiga kongruen ya. Ini ada bentuk segitiga. Nah, segitiga seperti tadi ya, yang diketahui kita tandain dulu. Nah, pertama kita ada lambang ini nih. Lalu ada lambang ini. Oke. Terus yang lainnya nanti belakangan. Pokoknya yang udah diketahui ada tandanya kita tulis dulu. Nah, sama-sama X. Nah, sama-sama X itu kita sebut aja pada segitiga PRS dan QRS itu nama sudutnya apa X itu? Nah, pertama, yang di segitiga PRS itu berarti nama sudutnya adalah sudut PRS. Sudut PRS dia sama dengan sudut apa? Sudut QRS. Kenapa sama? Diketahui. Ya, dia diketahui sama. Lalu yang selanjutnya segitiga apa lagi yang sama? Sudut apa lagi yang sama? Yang ada lambang siku-sikunya tuh. Sudut PSR. Samanya sama apa? Sudut QSR.
kok bisa tahu-taunya sama, ya diketahui juga gitu. Karena satu garis lurus itu kan besarnya 180. Kalau yang satu sudah siku-siku, siku-siku kan 90, maka satunya lagi juga siku-siku. Nah, sekarang cari yang ketiga nih. Yang ketiga apa dong? Coba kita lihat. Sudah 2 sudut, maka kita nggak boleh buktikan sudut lagi, harus buktikan sisi. Nah, sisi yang mana yang bisa kita buktikan? Sisi yang sama seperti tadi, yang nempel berimpit, karena nggak ada tanda lagi. Nah, apa nama sisinya itu? Sisi SR. Nah, SR ya sama SR. Kenapa? Berimpit. Nah, berarti kita sudah bisa membuktikan ya. Membuktikan dengan apa? 2 sudut, 1 sisi. Jadi terbukti. Terbuktinya pakai apa? Terbuktinya berarti sudut, sisi, sudut. Su, si, su. Gitu ya. Mudah ya. Jadi pokoknya langkah awal kita tentukan dulu yang sudah ada tandanya, baik sudut maupun sisi. Kita tulis. Nah, tinggal kita cari lagi aja. Mana kira-kira yang sama. Oke, nomor berikutnya. Sebuah layang-layang ABCD tampak seperti gambar di samping. Nah, ini ada layang-layang ya. Ada layang-layang. Ditanya besar AD dan BC. AD dan BC. Nah, kita udah kelihatan ini tandanya ya. Jadi Miss mau coret-coret di sini aja deh biar cepet ya. Nih kita lihat. Pertama, karena ini tandanya sama nih, ada tanda sama CD dan BC, maka otomatis ini pun sama 6 cm. Nah, pada AD dan AB tandanya juga sama, ada garis 1. Karena AB-nya 16, maka AD-nya juga sama, 16. Nah, berarti kita bisa jawab yang pertama ya. Yang pertama kita jawab dulu nih yang A. Yang A berarti AD-nya itu adalah 16 cm. Sedangkan BC-nya adalah 6 cm. Beres. Sekarang yang sudut. Nah, sudut kita cari nih. Pertama, ini kita sudah tahu yang ditanyakan ACD. Nah, satu segitiga nih, coba perhatikan segitiga ACD. Nah, satu segitiga itu kan totalnya 180. Nah, maka mencari sudut C bisa ya. Bisa tuliskan di sini aja nih. Oke, tarik garis set. Putih. Nah, maka sudut ACD itu adalah 180 dikurangi 100 tambah 20. Nah, berarti berapa nih? Ya 180 dikurangi 120 sama dengan 60 derajat. Ini sudut apa nih? Sudut ACD. Sudut ACD. Oke, ini yang B ya. Lalu kalau itu 60, ACB-nya berapa? ACB-nya sama ya. Kan ini sama nih ya. Ini sama. Jadi kalau ini 100, ini 20, ya sama kan kondisinya, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, maka sininya juga sama. Berarti nggak perlu kita hitung lagi. Langsung kita jawab saja, besar sudut ACB adalah berapa? Ya sama, 60 derajat juga. Gitu ya. Jadi intinya kita samakan dulu mana yang bersesuaian langsung. Berarti besarnya sama. Oke, mudah ya. Kita ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya sebuah jajar genjang. Nah, di gambar nih ada dari 2 segitiga jajar genjangnya. Ada jajar genjang PQR. Ada segitiga PQR, ada segitiga PSR. Nah, diminta ditentukan besar sudut PRQ dan sudut RPS. Nah, kita lihat. Sudut PRQ, nah, PRQ yang ini nih. Ini berapa? Nanti kita cari. Yang ditanya ini sama RPS. RPS tuh yang ini. Nah, besarnya sama nggak ini dua ini?
Hah? Oke, kita lihat ya. Kita lihat mana yang sama. Oke, pertama, nah biar mudah Miss gambarkan aja ya. Gambarkan dua segitiga yang sama. Oke. Nah, ini siku-sikunya di sini. Terus ini yang panjangnya 2. Ini yang panjangnya 1. Set. Set. Yang ini langsung Miss namain P, R, S. Yang ini berarti P. Terus yang garisnya 1 itu adalah sini Q. Ini adalah PQR. Nah, bentuknya begini nih. Nah, selebihnya tinggal kita tulis ya. Sudut PRQ. Nah, sudut PRQ berapa? PRQ-nya berarti adalah, kalau kita lihat dari gambar di sini, Miss tulis dulu ya. Miss tunjukkan dulu gambarnya yang mana. Nah, sudut ini berapa nih? Nah, kita lihat dari sini sudut-sudutnya. PRQ itu sama dengan RPS. Nah, sama dengan RPS, maka kita cari RPS-nya dulu juga nggak apa-apa ya, karena PRQ sama dengan RPS. Maka kita cari dulu aja sudut RPS. Sudut RPS gimana cara nyarinya? Nah, satu segitiga kan 180, berarti 180 dikurangin 50. Nah, siku-siku itu adalah 90. Berarti 180 dikurangi 140. Coret, maaf sebentar ya, dihapus dulu kecoret tadi. Oke. Berarti sama dengan 180 dikurangin 140. Maka sama dengan 40 derajat. Nah, lalu sudut PRQ-nya itu sama dengan sudut RPS. Nah, sama dengan sudut RPS. Kok bisa sama? Ya lihat dari gambar aja, dia udah bersesuaian. Berarti PRQ juga 40 derajat. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita lihat sisinya. PQ dan QR. Nah, PQ kalau kita lihat ya, PQ itu sama kayak apa? PQ itu sama kayak RS. Nah, RS-nya berapa? Ya kita tulis aja di sini ya. Bentar. Yang B untuk PQ. Nah, PQ itu sama dengan RS. Nah, RS-nya berapa? RS-nya adalah 9 ya. Udah PQ-nya berarti 9. Sedangkan QR itu sama kayak apa? QR itu sama kayak PS. Nah, kayak PS. Berapa PS? PS-nya 15. Udah selesai. Gitu aja ya. Jadi langkahnya tinggal kalian buat dulu segitiganya 2 supaya lebih mudah ya. Lebih mudah apa? Lebih mudah matchingin. Karena kalau kongruen kan sudutnya sama, besarnya juga sama. Jadi tinggal matchingin aja tuh yang bersesuaian. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Yang nomor berikutnya ini belah ketupat. Nah, belah ketupat PQRS. Nih bentuk belah ketupat ya. Diketahui PR-nya 16. Lalu SQ-nya 12. SPQ-nya 74. Nah, biar mudah Miss coret-coret di gambarnya dulu ya. PR-nya 16. Kalau PR-nya 16 berarti masing-masing di sini 8, ini juga 8. SQ-nya 12, maka masing-masing ininya ini 6 karena sama ya. 6, 8 kita pakai prinsip apa? Pythagoras ya, maka sepanjang salah satu sisinya adalah 10. Lalu sudutnya diketahui SPQ 74. Nah, pindahkan di sini ya biar agak gede, biar coret-coretannya nggak terlalu mengganggu. Nah, SPQ-nya itu adalah 74. Ini SP. Nah, di sini Miss pakai O ya.
ini. Nah, SPQ 74, maka ini kan setengah-setengah, berarti langsung 74 aja, 37 aja Miss tulis. Dapat dari mana 37? Nah, 37 itu, jadi Miss tulis di sini, sudut SPO itu adalah setengahnya dari sudut SPQ. Nah, berarti setengah dikali 74 sama dengan 37. Nah, sekarang berarti kalau 37 ini kan 90 nih. Maka sudut yang ini berapa nih? Sudut OSP. Sudut OSP berarti adalah 180 dikurangi, nah, tambahin 90 tambah 37. 180 dikurangin 127 sama dengan berapa? 53. Gitu ya. Atau mau langsung 90 dikurang 37 juga boleh. Baru kita lihat soalnya. Itu kan tadi yang udah diketahui nih. Pertama, keliling belah ketupat. Nah, keliling belah ketupat itu apa rumusnya? Kelilingnya adalah 4 kali sisi. Sisinya berapa? Sisinya adalah 10. Berarti 4 kali 10. Sama dengan 40 cm. Oke, yang B, besar sudut QRS. Besar sudut QRS, QRS itu sama kayak apa QRS? QRS itu besar sudutnya sama seperti si apa? OPS, Miss tandain aja di sini deh biar nggak bingung ya. Jadi sudut-sudut yang sama nih, ini sama ini sama, sama ini sama, sama ini sama. Lalu warna lain hijau. Hijau, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang warnanya sama mana. Sudut QRS itu ungu, berarti sama kayak sudut apa tuh? OPS. OPS. Sebentar. SPO ya, SPO. Berarti ntar dihapus, QRS sama dengan sudut SPO. Berarti sama dengan berapa SPO? 37 derajat. Nah, sedangkan sudut PQR itu warna apa PQR? PQR itu warna hijau. Yang hijau itu apa? Sudut, apa nih namanya ini? PSO atau OSP ya, kalau yang tadi kita sebut. Sudut OSP berarti sama dengan berapa? Sama dengan 53. Oh, udah selesai ya. Jadi sebelum kita lihat apa pertanyaannya, kita bisa tulis dulu informasi-informasi apa yang kita bisa dapatkan dari gambar. Dari mana nanti dapatnya 10? Dari Pitagoras. 6, 8, triplenya ya 10. Lalu kita cari sudutnya masing-masing. Kok bisa setengah sih? Karena ini kan dia dibagi 2. Kalau ini 74, maka masing-masingnya itu tinggal kita bagi 2. Sama seperti kita tentukan tadi. 8 dari mana? 16 dibagi 2 gitu ya. Lalu OSP ini bisa 180 dikurangi 90 tambah 37 karena prinsipnya kan 13 180. Atau boleh langsung 90 dikurangi 37 karena sudah berkurang 90. Lalu kita tentukan nih kenapa ini bisa sama ini. Nah, ini kita jelasin ini sama ini. Terus kan sifat dari belah ketupat yang berhadapan sudutnya sama besar. Maka ini ungu sama semua besar sudutnya. Yang ini hijau. Tujuannya apa? Supaya ketika yang ditanya kita bisa tahu. QRS itu warnanya apa? Warnanya ungu. Nah, PQR warnanya apa? Hijau gitu. Jadi tinggal dikali 2. Gitu ya. Oke, nah tapi ini salah nih. Tadi lihat ternyata QRS ya, bukan QRO. Berarti QRS itu adalah 2 kalinya. Nah, ini dihapus dulu ya. Oke, ini harus dikali. Nah, untung diteliti lagi. QRS berarti 2 kali SPO. Berarti sama dengan 2 dikali 37. Sama dengan 74. Oke, ini 74 derajat. Lalu sebentar, yang ini dihapus biar nggak penuh.
Oke. Terus sudut yang ditanya sudut PQR. Sudut PQR itu adalah yang hijau tadi ya. PQR berarti 2 kalinya yang hijau apa tadi? Yang hijau itu adalah hijau OSP ya. Berarti PQR itu adalah 2 kalinya sudut OSP. Nah, berarti sama dengan 2 kali, ini coret-coret terus nih. Oke. Berarti sama dengan 2 dikali OSP-nya berapa? 53. Maka sama dengan 106. Oke, atau mau langsung 180 dikurangi 74 juga boleh. Gitu. Oke. Mudah ya. Kita coba satu soal lagi deh. Nah, yang ini ada segitiga lagi. Minta tentukan sudut DAC, AED, dan ADE. Nah, ini Miss tandain aja dulu yang sama-sama. Oke, yang ini D sama kayak apa nih? Ini D sama kayak ini ya. Kenapa bisa sama? Karena berseberangan. Ya. Lalu mana lagi yang sama? Nih hijau. Miss tandain. Hijau sama kayak ini juga. Berseberangan juga. Lalu yang ini sama dengan ini. Nah, udah ya, jadi nggak perlu ituin lagi karena bertolak belakang. Ini udah sering di video-video Miss sebelumnya. Tinggal kita salin aja. Maka sudut DAC itu yang hijau ya, berarti sama dengan sudut BCE. Dengan sudut BCE. Karena berseberangan. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah 80 derajat. Oke. Terus sudut AED. Sudut AED itu sama dengan sudut BEC. Kenapa bisa sama? Karena dia bertolak belakang. Nah, bertolak belakang. Berarti besarnya berapa? 45 derajat. Nah, sudut yang terakhir, sudut ADE. Sudut ADE berarti sama dengan sudut CBE. Kenapa bisa sama? Berseberangan juga ya, sama seperti yang pertama tadi, berseberangan. Nah, besarnya berapa sudut CBE? Sudut CBE itu adalah 55 derajat. Mudah ya, mudah ya. Jadi kalau kongruen cenderung lebih mudah karena sama semua besar sudutnya dan sisinya. Jadi kita tinggal tentukan aja mana yang bersesuaian. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Sekali lagi kalau ada yang kurang paham boleh diputar ulang videonya atau tanyakan Miss langsung di komen video ini. Atau boleh juga nih kalau mau ada yang ditanyakan DM Miss di Instagram Miss ya. Oke, baik kita ketemu lagi di video Miss hari selanjutnya ya.